Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Dan pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang exposure fallacy. Yuk kita simak sama-sama ya. Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang foreign exchange exposure. Jadi ketika perusahaan ini memutuskan untuk beroperasional secara internasional atau menjadi perusahaan multinasional, maka tentu saja mereka akan menghadapi beberapa paparan resiko yang disebabkan karena nilai tukar valuta asing gitu ya. Nah, ini bisa berdampak pada beberapa sisi di dalam perusahaan. Exposure itu sendiri merupakan seberapa jauh sih perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kurs falas secara umum. Nah, tapi exposure ini secara globalnya dibagi menjadi 3 bagian. Ada exposure ekonomi, exposure transaksi, maupun exposure translasi. Dibedakannya berdasarkan apa? Berdasarkan dia terdampak pada sisi mana. Kalau exposure ekonomi ini kebanyakan di arus kasnya teman-teman ya. Kalau exposure transaksi tentu saja di transaksinya, translasi itu di pencatatan dari transaksinya. Jadi teman-teman, sekarang kita bahas dulu satu-satu ya, exposure ekonomi dulu. Exposure ekonomi atau economic exposure ini merupakan salah satu paparan risiko dalam bertransaksi valuta asing yang berdampak pada arus kas atau cash flow dari satu perusahaan di masa yang akan datang, teman-teman. Nah, adanya perubahan cash flow pada masa yang akan datang ini tentu saja mengacu pada dampak fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap masa depan arus kas perusahaan. Pada prinsipnya, setiap perubahan atau fluktuasi kurs falas itu pasti akan mempengaruhi pendapatan dan juga biaya dari perusahaan ya. Pengaruh kurs falas ini akan tercermin di dalam income statement atau laporan rugi laba dari suatu perusahaan. Supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi, ini kita langsung implementasikan di dalam contoh ya teman-teman. Jadi ada perusahaan Indonesia nih, misalnya dia adalah perusahaan kayu lapis yang melakukan ekspor ke Jepang di dalam yuan ya mata uangnya, dengan asumsi skenario fluktuasi kurs rupiah nilai tukarnya terhadap yuan Jepang dan penjualan dalam negeri ke Jepang yang bisa diilustrasikan di dalam tabel sebagai berikut. Nah, ini kalian bisa lihat, jadi ada pengaruh fluktuasi kurs nilai tukar rupiah terhadap yuan ya dalam penjualan dalam negeri perusahaan ini. Jadi ini perakiraan penjualan dalam negeri ketika kursnya itu nilai tukarnya Rp20 gitu ya per 1 yuan, Rp21 per 1 yuan dan Rp22 per 1 yuannya. Ya, perkiraan dalam negerinya 200 juta, 225, nah kalian bisa lihat di layar. Kemudian di bawahnya ini adalah income statement untuk perdagangan dalam negeri dan untuk perdagangan dari perusahaan ini yang terjadi di Jepang dengan sales sebesar 225 juta untuk dalam negeri, kemudian untuk di Jepang 10 juta yuan dan seterusnya kalian bisa lihat. Nah, dari income statement yang di depan itu tadi teman-teman yang sudah diketahui dalam negeri maupun yang di Jepang, itu akhirnya dijadikan satu menjadi income statement gabungan. Kalian bisa lihat di sini dengan skenario kurs falas ya. Perkiraan kurs falasnya ada 3 kemungkinan, ketika nilai tukar 20 berapa, ketika nilai tukar 21 itu berapa, dan ketika nilai tukar 22 itu berapa. Dimana di sini akhirnya disusun ya, sales dalam negeri 200, kemudian sales di Jepang itu 10 juta yuan, sehingga kalau dirupiahkan menjadi 200 juta. Dan seterusnya ke bawah disusun sehingga didapatkan earning before tax yang berbeda untuk setiap nilai tukar. Kalian bisa lihat ya, untuk nilai tukar ketika rupiah itu di rate Rp20 per 1 yuan, itu adalah 9 juta untuk earning before tax-nya. Sedangkan ketika nilai tukarnya itu 21 per 1 yuan, itu earning before tax-nya adalah 32,5 juta. Nah, ketika nilai tukarnya itu Rp22 per 1 yuan, itu nilai earning before tax-nya itu menjadi 56 juta. Ya, ada perubahan yang cukup drastis ya teman-teman selisihnya.
Oke, jadi apa yang bisa disimpulkan dari sini teman-teman? Nah, dari income statement gabungan dengan skenario kurs falas yang berbeda, maka tampak bahwa ketika nilai rupiah itu terapresiasi dari 21 rupiah per 1 yuan itu menjadi 20 rupiah per 1 yuan, ternyata menyebabkan earning before tax-nya itu menurun ya teman-teman, dari 32,5 juta menjadi 9 juta. Atau apa nih kesimpulannya? Rugi. Penurunan soalnya ya. Sedangkan ketika terjadi depresiasi nilai rupiah dari 21 rupiah per 1 yuan itu menjadi 22, ternyata menyebabkan earning before tax-nya itu meningkat dari 32,5 juta menjadi 56 juta. Atau perusahaan di sini mengalami keuntungan ya, karena penjualannya dari sisi ekspor itu meningkat karena terjadi depresiasi. Nah, kalian tentu tahu ya apa yang dimaksud dengan apresiasi ataupun apa yang dimaksud dengan depresiasi. Saya harap udah nggak bingung lagi ya teman-teman. Jadi apresiasi itu memang membuat produk asing itu jadi lebih murah bagi pembeli domestik, sehingga mendorong pengiriman impor. Nah, sebaliknya itu membuat produk domestik itu jadi lebih mahal jatuhnya bagi pembeli asing, sehingga melemahkan ekspor. Jadi ketika terjadi depresiasi itu istilahnya ya teman-teman, maka nilai tukar dari mata uang satu terhadap mata uang yang lain itu berarti melemah. Sehingga kita itu harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mendapatkan mata uang asing ya. Kalian bisa lihat dari nilai tukar 21 rupiah menjadi 22 rupiah. Berarti untuk mendapatkan 1 yuan kita membutuhkan lebih banyak rupiah ketika terjadi depresiasi gitu teman-teman. Jadi ketika terjadi depresiasi ya teman-teman, orang Jepang itu mengatakan apresiasi, tapi kita yang di Indonesia mengatakan depresiasi. Jadi teman-teman, apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk bisa menyeimbangkan dampak dari pergerakan nilai tukar atas arus kas masuk ataupun arus kas keluar? Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pelaksanaan operasionalnya secara internasional gitu ya teman-teman. Ketika falas itu mempunyai dampak yang lebih besar atas arus kas masuk, jadi dalam arti di sini dampak negatif ya. Dampak negatif itu terhadap arus kas masuk biasanya terjadi ketika mata uang lokal itu kondisinya terapresiasi terhadap mata uang asing. Nah, berarti nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing itu menurun gitu ya, teman-teman. Sehingga ada baiknya kalau di dalam kondisi seperti ini justru perusahaan itu mengurangi penjualan di luar negeri, kemudian justru menaikkan pesanan dari pemasok-pemasok asing karena harganya justru akan lebih murah karena mengurangi cost ya. Kemudian juga kalau punya hutang gitu ya dalam bentuk falas malah menguntungkan ya bagi perusahaan ketika terjadi apresiasi karena kan jumlah hutang yang harus dibayar itu justru lebih sedikit kalau dikonversikan dalam mata uang lokal. Sebaliknya teman-teman, ketika falas punya dampak yang lebih besar atas arus kas keluar, berarti dampak negatif, berarti cost-nya lebih gede ya, bisa memperbesar pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Justru sebaiknya perusahaan ini menambah penjualan di luar negeri, karena biasanya kondisinya ketika seperti ini itu mata uang lokalnya terdepresiasi terhadap mata uang asing. Kemudian mengurangi ketergantungan pada pemasok-pemasok asing ya, sebab kalau terjadi depresiasi itu kan berarti dibutuhkan banyak uang lokal untuk mendapatkan mata uang asing kan teman-teman, karena kita nilai tukarnya semakin naik gitu ya, sehingga dalam kondisi seperti ini bisa berdampak pada semakin besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya mengurangi hutang falas. Iya, untuk perusahaan yang punya hutang dalam bentuk mata uang asing dalam kondisi seperti ini justru akan tidak menguntungkan ya, karena jumlah hutang yang harus dibayar juga akan menjadi lebih besar. Di sisi lain kalau banyak penjualan di luar negeri semakin bagus, ekspor semakin bagus, tapi di sisi lain untuk yang punya hutang itu malah lebih besar hutang yang harus dibayarkan kalau dikurskan di dalam mata uang lokalnya.
Selanjutnya adalah transaction exposure atau exposure transaksi ya teman-teman. Jadi ini terjadi pada saat ini, tapi pembayaran dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi kalau untuk perdagangan internasional itu kan kebanyakan perusahaan-perusahaan pembayarannya dilakukan dengan cara termin ya. Jadi pada saat itu tempo itu baru dilakukan pembayaran. Nah, bisa dibayangin kan teman-teman kalau misalnya pembayarannya dilakukan nih dalam jangka waktu 5 bulan dari ditandatanganinya MOU, kemudian barang dikirim. Ketika waktunya pembayaran ternyata terjadi perubahan terhadap nilai mata uang gitu, nilai tukarnya. Kalau misalnya mata uangnya itu lokal terdepresiasi terhadap mata uang asing, tentu saja menguntungkan gitu ya, karena jumlah pendapatan yang diterima pastinya juga meningkat. Tapi bayangin kalau misalnya mata uang lokalnya ternyata posisinya terapresiasi terhadap mata uang asing, kan justru malah mengurangi pendapatan ya, mengurangi pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan di masa yang akan datang. Nah, itulah teman-teman yang disebut dengan transaction exposure. Karena itu teman-teman mungkin pernah dengar, jadi untuk mengurangi adanya transaction exposure, perusahaan itu melakukan transaksi hedging atau lindung nilai yang biasanya disediakan oleh pihak bank. Oke, kita coba ilustrasikan ya teman-teman. Misalkan suatu perusahaan internasional itu mempunyai 2 subsidiari yang punya transaksi sebagai berikut. Subsidiari X mempunyai arus masuk bersih itu sebesar 500.000 US dollar, sedangkan subsidiari Y mempunyai arus keluar bersih ya itu sebesar 600.000 US dollar, sehingga didapatkan konsolidasi net outflow-nya adalah minus karena lebih besar outflow daripada inflow nih ceritanya. Jadi subsidiari Y itu mempunyai arus keluar yang cukup besar untuk perusahaan gitu ya. Nah, ketika US dollar itu posisinya terdepresiasi terhadap rupiah, kalau US dollar terdepresiasi berarti otomatis kalian mikirnya rupiah itu berarti kebalikannya, rupiahnya terapresiasi gitu ya teman-teman. Kalau rupiah terapresiasi kan berarti untuk mendapatkan US dollar itu tidak dibutuhkan banyak uang lokal ya. Sehingga akan berdampak pada keuntungan buat perusahaan karena nilai outflow-nya juga akan menurun. Nah, sedangkan ketika USD terapresiasi terhadap rupiah, otomatis kalian berpikir terbalik. Oh, berarti di sisi rupiah, berarti rupiahnya itu terdepresiasi dong. Kalau rupiah terdepresiasi kan berarti banyak dibutuhkan mata uang rupiah untuk mendapatkan 1 US dollar karena rupiahnya terdepresiasi. Berarti otomatis ini akan berpengaruh terhadap nilai outflow yang meningkat kalau dirupiahkan. Kemudian selanjutnya kalian bisa simak ini ya. Kalian bisa lihat. Jadi mata uang yang berbeda itu bisa mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran dari subsidiaris tertentu gitu ya. Jadi misalnya perusahaan nih punya subsidiaris di beberapa kota ini, di Kanada, Jerman, Prancis, dan Swiss gitu ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau dari penerimaan, pengeluaran itu kan sebenarnya di sini cabang yang paling tinggi minusnya itu adalah cabang Swiss ya. Jadi di subsidiaris yang menggunakan mata uang franc Swiss ya teman-teman, sebesar berapa nih? 5 juta nih kalian lihat ya. Nih perhatikan 5 juta minusnya ya, paling tinggi nih. Tapi lihat ketika dikurskan ke dalam kurs saat ini, nilai tukar US terhadap masing-masing mata uang ini teman-teman, perhatikan. Sehingga di kanan ini dalam US ya didapatkan bahwa ternyata subsidiaris yang kerugiannya paling tinggi itu adalah subsidiaris yang menggunakan mata uang Kanada. Padahal sebelumnya, sebelum dikonversikan ke dalam mata uang US, subsidiaris yang paling tinggi kerugiannya adalah subsidiaris yang menggunakan franc Swiss ya teman-teman. Karena itu dibutuhkan perlindungan terhadap adanya risiko exposure transaksi gitu ya. Kemudian bisa juga nih perusahaan terkadang menggunakan estimasi kurs dalam rentangan. Untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira penerimaan dan pengeluaran bersihnya kalau dikonversikan ke dalam
mata uang dari perusahaan induk ya, yang menjadi pusat dari semuanya, itu kira-kira berapa sih total penerimaan sama pengeluarannya, itu rentangnya berapa kira-kira gitu. Seperti ini ya, tetap ya. Jadi yang paling tinggi tetap adalah yang subsidiaris menggunakan dolar Kanada. Nah, di sini kelihatan bahwa begitu amat sangat berpengaruhnya nilai tukar tuh terhadap jumlah penerimaan dan juga pengeluaran bersih yang mungkin akan diterima perusahaan di masa yang akan datang, terutama jika terjadi konversi ke mata uang dari perusahaan inti. Nah, ini teman-teman merupakan beberapa alternatif yang bisa dipakai oleh perusahaan ya untuk melindungi mereka dari exposure ini. Yang pertama adalah lindung nilai pasar forward, kemudian lindung nilai pasar uang, lindung nilai pasar opsi, lindung nilai exposure yang berulang dengan kontrak swap, lindung nilai melalui lead and lag, dan juga jaringan exposure. Kita masuk ke yang pertama ya, saya jelaskan sekilas, nanti secara detailnya kalian bisa baca di buku. Di buku Salemba ini sudah masuk ke buku 2 ya teman-teman, yang warna hitam ini. Ini kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang transaksi lindung nilai, di sini bagus banget. Jadi benar-benar digambarkan dengan ilustrasi sehingga kalian jadi lebih jelas deh tentang transaksi lindung nilai ini gitu ya. Atau kalian secara singkatnya juga bisa baca, nanti saya akan berikan link WordPress saya, itu ada bahan terkait materi ini. Oke, jadi kalau untuk transaksi forward tuh kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih kalian membutuhkan 1 juta US dollar teman-teman bulan depan untuk membayar penjual barang yang kalian beli dari penjual, kebetulan transaksinya tuh pakai US dollar gitu ya, dan kalian pembayarannya tuh jumlahnya adalah 1 juta US dollar. Nah, untuk itu supaya kalian terlindung dari resiko yang diakibatkan karena mata uang rupiah yang terdepresiasi terhadap US dollar, karena kalau misalnya rupiah terdepresiasi terhadap US dollar kan berarti jumlah rupiah yang harus kalian bayar untuk membeli 1 juta US dollar ini untuk membayar barang kalian kan bakal lebih banyak ya. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, kalian menjalin kontrak forward dengan pihak bank gitu ya. Nah, misalkan untuk saat ini spot price-nya adalah 14.000 nih teman-teman sekarang ya. Nah, kalian tawar-menawar dengan pihak bank, kemudian pihak bank ini menentukan forward price 1 bulan kemudian dari kalian tanda tangan kontrak forward ini. Jadi disepakati ternyata oke, Bapak Ibu, saya akan beli bulan depan ya rupiah Bapak dan saya tukarkan sejumlah 1 juta US dollar kepada Anda dengan forward price sebesar 14.500. Nggak peduli pada saat kontrak jatuh tempo itu nilainya terdepresiasi tinggi gitu ya, menjadi 17.000 misalnya per US dollar, ya tetap aja pihak bank akan menagih Anda sejumlah 14.500 untuk per 1 US. Sedangkan kalau terjadi apresiasi gimana Bu? Kalau misalnya 1 US dollar ternyata jadinya 12.000, ya tetap aja yang diakui oleh pihak bank adalah 14.500 sesuai dengan kesepakatan pada kontrak forward teman-teman. Tapi kan paling enggak kalian terlindungi dari resiko depresiasi mata uang lokal terhadap US kan, at least gitu. Oke, sekarang masuk ke lindung nilai pasar uang ya. Oke, jadi kalau di buku itu dijelasin tentang transaksi yang dilakukan oleh Boeing. Dia transaksi penjualan dengan British Airways. Jadi otomatis kalau dia menerima pembayaran dari British Airways dalam bentuk pound sterling ya, karena Inggris ya kan. Sedangkan Boeing itu adalah perusahaan Amerika, sehingga dia bertransaksi dengan menggunakan US dollar teman-teman. Nah, untuk bisa menghindari adanya resiko nilai tukar terhadap falas pada saat itu tempo, kebetulan kontraknya 1 tahun di sini. Jadi untuk menghindari resiko tersebut, akhirnya
Boeing itu pada saat awal penandatanganan kontrak dengan British Airways ya, sambil nunggu jatuh tempo 1 tahun untuk pembayarannya, maka dia melakukan peminjaman kepada bank di Inggris sejumlah dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh British Airways. Nah, pada saat itu memang kontrak nilainya itu adalah 10 juta pound sterling. Jadi yang harus dibayar oleh British Airways pada Boeing itu adalah 10 juta pound sterling ya teman-teman. Nah, untuk menghindari adanya pengurangan penerimaan pendapatan dikarenakan adanya depresiasi gitu ya, maka akhirnya Boeing ini meminjam sejumlah dana kepada bank di Inggris gitu ya, sejumlah 10 juta pound sterling gitu. Namun dia terimanya nggak 10 juta pound sterling nih dari bank di Inggris tersebut, dia cuma terima 9 juta 100 karena dipotong bunga, jadi didiskonto di depan gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu setelah menerima uang dari bank di Inggris, dia pinjem kan, terus dikonversi ke dalam mata uang US dollar oleh Boeing sehingga diterima sejumlah 13.761 sekian dalam jumlah US dengan kurs spot saat ini yang dipakai. Nah, kemudian hasil yang sudah dikonversikan menjadi mata uang US dollar itu oleh perusahaan Boeing itu diinvestasikan di negara asalnya di Amerika sana supaya dia bisa mendapatkan return. Untuk apa? Tujuannya ya untuk bisa mengganti diskonto yang tadi sudah dipotong oleh pihak bank itu loh teman-teman. Jadi diinvestasikan, diputer di negaranya gitu ya. Nah, kemudian ketika jatuh temponya itu berakhir, waktunya British Airways bayar 10 juta pound sterling kepada Boeing. 10 juta pound sterling yang diterima dari British Airways ini oleh Boeing dipakai untuk melunasi pinjamannya kepada bank di Inggris. Nah, tadi kan uang yang diterima oleh Boeing di awal dan sudah dikonversikan dalam bentuk US sejumlah 13.761 kan diinvestasikan nih, diputer di Amerika Serikat, ceritanya di negaranya Boeing gitu ya. Nah, dari hasil investasi tersebut dia mendapatkan imbal hasil atau return sehingga uangnya itu sudah menjadi 14.600 sekian. Sehingga yang dicatat sebagai pemasukan oleh Boeing itu adalah yang mana? Yang 14.600 ini teman-teman gitu. Ini adalah salah satu contoh dari transaksi lindung nilai pasar uang. Jadi uang diterima di depan gitu ya, dikonversikan di depan dengan kurs spot saat ini gitu. Dengan cara meminjam dari bank di negara ekspornya. Kemudian lindung nilai pasar opsi. Lindung nilai pasar opsi ini hampir sama dengan lindung nilai pasar forward sih. Jadi sama-sama pakai kontrak juga, tetapi ada kelebihannya dari lindung nilai pasar opsi, teman-teman. Kita gambarkan pakai ilustrasinya transaksi forward tadi ya, teman-teman. Bedanya kalau untuk opsi, jadi pada saat penandatanganan kontrak nih, kalian akan dicas biaya tambahan oleh pihak bank. Jadi ada biaya opsi namanya ya, karena nggak ada yang gratis kalau di bank. Tuh. Terus nanti pada saat jatuh tempo 1 bulan kemudian, kan kalau transaksi forward yang dipakai itu adalah transaksi yang forward price-nya ya. Jadi yang sudah disepakati 14.500. Nah, kalau opsi pada saat jatuh tempo, kalian itu diberi pilihan, boleh pilih forward price 14.500 atau kalian mau pakai spot price pada saat jatuh tempo juga boleh. Jadi dikasih 2 opsi. Makanya disebut dengan transaksi lindung nilai opsi, teman-teman. Hanya saja untuk mendapatkan transaksi ini kalian harus membayar lebih mahal. Nah, selanjutnya gimana ceritanya kalau untuk lindung nilai exposure yang berulang dengan kontrak swap? Jadi kalau swap itu juga sama teman-teman konsepnya dengan lindung nilai pasar forward. Sama, hanya saja swap itu berulang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Boeing ini melakukan transaksi tadi dengan British Airways, dia sejumlah 10 juta pound sterling. Nah, 10 juta pound sterlingnya ini dibayarkan dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun, dibayar per termin gitu ya. Terminnya dibayar dari dalam waktu 1 tahun itu dia boleh bayar 3 kali misalnya begitu.
Nah, nanti di dalam setiap jatuh tempo termin itu berlaku kontrak forward gitu ya. Itu namanya kontrak swap gitu teman-teman. Jadi berulang. Kemudian yang selanjutnya lindung nilai melalui lead and lag. Lead and lag, lead itu berarti membayar lebih awal, lag itu berarti membayar atau menagih lebih lama. Nah, kalau strategi lead and lag ini cuma bisa diterapkan secara lebih efektif untuk menghadapi hutang piutang antar perusahaan seperti dalam hal pembayaran bahan baku, kemudian biaya sewa, royalti, bunga, dan juga dividen. Dan ini lebih bisa diterapkan hanya pada perusahaan-perusahaan yang merupakan anak perusahaan ya teman-teman. Kalau untuk perusahaan-perusahaan yang merupakan rekanan agak sulit sih menerapkan strategi ini gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah jaringan exposure. Jaringan exposure ini intinya adalah bahwa dalam suatu perusahaan multinasional itu nanti yang menentukan akan digunakan transaksi lindung nilai apa itu adalah bagian yang disebut re-invoice center ya teman-teman. Jadi semua invoice, semua tagihan-tagihan, faktur itu dikumpulkan pada satu divisi yang disebut re-invoice center. Nah, nanti exposure itu akan dinetokan. Nah, nanti setelah exposure residunya itu ditentukan, akhirnya nanti ahli valuta asing pada re-invoice center itu akan menentukan nih metode lindung nilai yang optimal itu yang mana ya kira-kira, kemudian itu akan diterapkan supaya bisa mengurangi paparan resiko yang mungkin bisa mendatangkan kerugian bagi perusahaan atau pengurangan terhadap pemasukan yang diterima perusahaan dari satu transaksi tertentu gitu ya. Nah, untuk bisa memahami ini dengan lebih dalam, sekali lagi saya ingatkan, saya sih sarankan teman-teman untuk membaca buku dari Salemba 4, Keuangan Internasional, buku 2 ya teman-teman, bisa dibaca di sini karena di sini jelas sekali, kalian bisa lebih memahami transaksi-transaksi ini dengan membaca buku tersebut ya. Yang terakhir adalah translation exposure atau exposure translasi. Nah, exposure ini itu biasanya terjadi karena adanya konsolidasi dalam mata uang lokal, ya, dengan cara pencatatan yang berbeda. Jadi biasanya dari satu negara dengan negara yang lain itu kan metode pencatatannya berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, itu dia yang mengakibatkan terjadinya translasi biasanya atau restatement dari aset dan juga liabilities, revenue, gains, and losses yang didenominasi dalam falas. Itu menghasilkan gain atau losses dalam falas atau foreign exchange gains losses gitu ya. Besar kecilnya exposure translasi atau biasa dikenal dengan exposure akuntansi ini bergantung dari seberapa jauh peranan cabang-cabang perusahaan di luar negeri. Apakah mereka itu mempunyai otoritas masing-masing gitu ya untuk melakukan pencatatan dengan metode yang ada di masing-masing negara, ataukah mereka menggunakan metode re-invoice tadi, jadi faktur-faktur itu dikumpulkan sehingga yang melakukan pencatatan pembukuan semua adalah re-invoice center gitu. Yang kedua, lokasi cabang-cabang perusahaan di luar negeri. Jadi apakah letak dari cabang-cabang tersebut ada pada negara-negara yang mempunyai metode pencatatan, metode akuntansi yang sama dengan di negara perusahaan inti gitu ya. Kemudian standar akuntansi yang dipergunakan itu apa? Kemudian alasan-alasan untuk melakukan translasi itu apa aja gitu ya. Nah, ini contoh dari exposure translasi ya teman-teman yang dialami suatu multinasional di USA yang punya subsidiary di UK. Nah, ini kalian bisa lihat dari tabel ini teman-teman, tahun pertama itu subsidiary earning-nya adalah 5 miliar pound sterling gitu ya. Kemudian
Average forex rate-nya pada saat itu 1 pound sterling adalah 2,4 US dollar, sehingga translation earning-nya adalah 12 miliar US dollar. Sedangkan di tahun kedua itu subsidiary earning-nya adalah 6 miliar pound sterling dengan average forex rate pada saat itu 1,15 US dollar per pound sterling, sehingga translation earning-nya adalah 6,9 miliar US dollar. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa penerimaan subsidiary di UK itu meningkat 20% dari 5 miliar pound sterling menjadi 6 miliar pound sterling. Tapi ternyata loh, setelah dikonversikan menjadi US dollar, ternyata kebalikan teman-teman, karena adanya nilai tukar yang berbeda di tahun pertama dan tahun kedua. Jadi ternyata nilai tukarnya US dollar pada saat itu terapresiasi terhadap pound sterling, sehingga earningnya turun jauh ya. Padahal pendapatannya sebenarnya secara pound sterling lebih tinggi di tahun kedua, tapi ternyata setelah dikonversikan menjadi lebih rendah di tahun kedua, gitu ya, karena adanya apresiasi mata uang US terhadap pound sterling. Gitu. Nah, jadi ini bukan karena kesalahan atau kegagalan dari subsidiary UK kan teman-teman penurunannya ini, tapi lebih karena translation earning dikarenakan adanya nilai tukar yang terapresiasi pada saat itu. Oke, akhirnya selesai juga video pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bisa dipahami dengan baik teman-teman. Jangan lupa pada kolom description kalian bisa baca link untuk materi ini beserta dengan tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan maksimal hari Senin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati.